Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Desain dengan NIM 23181. Di sini saya akan mengerjakan terkait dengan tugas praktikum jaringan komputer menuju konfigurasi pengelamatan IPv6. Baik, untuk yang pertama-tama di sini untuk kebutuhan perangkatnya dua router Cisco. Kita dari dua router Cisco. Kemudian satu switch Cisco 2960. Sini satu switch 2960. Kemudian dua PC Windows dengan emulasi terminal seperti Teraterm. Tapi di sini menggunakan satu PC ya. Jadi kita pakai satu PC aja. Satu PC, kemudian satu eksternal yaitu server eksternal. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel strike hook. Di sini fase Ethernet 0, di sini F0 fase Ethernet 06. Kemudian di sini untuk switchnya di sini 05 dan terhubung ke routernya G001. Dan untuk router ini terhubung ke G00 dan G00 di sini juga. Dan untuk ke server di sini routernya pakai portnya G01 dan servernya di sini ada 0. Setelah itu untuk langkah selanjutnya hapuslah konfigurasi pada router dan switch, kemudian reload perangkatnya. Kita hapus menggunakan perintah ini show SDM prefer. Ini kita coba enablekan dulu. Setelah itu show SDM prefer. Kemudian pergi ke terminalnya. Setelah itu gunakan perintah SDM prefer dual. Di sini kita copy aja. Kita enter. Setelah itu kita end kan. Kemudian reload. Yes. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya konfigurasikan IP address dan default gateway pada PC sesuai dengan tabel pengelamatan. Kita beri IP address pada PC-nya ya. Jika di desktop, IP configuration untuk IPv4-nya itu 192.168.1.10. Kemudian untuk subnet masknya itu ini defaultnya ke default aja, dan default gateway-nya itu pakai yang IP-nya G001. G01, router 1 G01 ini 192.168.1.1. Kemudian kita beri IPv6-nya sini dan numpad, yaitu untuk default gateway-nya. Sini kan Ctrl C dan juga numpad 1 numpad default is invalid. Kita coba lagi ya. 201 DB8 aja
CAD, kemudian 1, 10, sini 64. Ini sesuai sih. Nah, kemudian untuk default gateway-nya pakai F80, FE80 1. Sudah. Kemudian kita ke PC eksternal, kita atur juga untuk IP konfigurasinya, IP address-nya di sini pakai 209.165.200.226. Untuk default gateway-nya berarti di sini 224. Untuk default gateway-nya kita pakai yang ini. Oke, kemudian untuk IPv6-nya kita konfigurasikan yang ini. Kita taruh sini dan kita beri default gateway-nya pakai 27. Oh, 64. Dan default kita atur aja langsung di sini. 201 DB8 CAD 200.226 terus 64 grafiknya. Untuk default gateway-nya pakai yang ini. Oke, sudah, kita lihat lagi ya, kita pastikan. Oke, sudah terkonfigurasi. Untuk selanjutnya kita cek lagi ya. 200.225 misalnya. Oke, 001. Oke, benar. Kemudian untuk langkah 4, konfigurasikan router R1 dan ISP dan switch S1 menggunakan konfigurasi awal yang disediakan berikut. Kita pergi ke router 1. Kita masuk sini, kemudian kita copy aja untuk ROM-nya di sini. Ctrl C. Di sini ini aja enable dan ke configuration. Terus kita paste aja. Ya. Oke, sudah selesai. Dan kita end aja. Kemudian kita pergi ke konfigurasi awal untuk router ESP1 sama kayak tadi. Oh, kita atur dulu ya PC-nya di sini, namanya PC A, kemudian ini S1, dan di sini R1, dan di sini ISP, dan ini eksternal. Nah, sudah sesuai kah? Oke, sudah sesuai. Setelah itu kita konfigurasi ke ISP-nya ya. Kita copy aja. Ctrl C. Kita ke ISP1, kemudian ke CLI-nya kita aja sini, kemudian enablekan dulu, pergi ke konfigurasi dan kita paste aja. Oke, sudah. Dan kita end aja. Sudah selesai.
Kemudian kita pergi ke S1-nya. Oh, ini belum selesai untuk belum masuk ke interface G01-nya. Kita masuk ke konfigurasi terminal lagi. Kita exit aja dulu, kemudian kita ke konfigurasi terminal, kita paste kan. Oke, sudah selesai. Kita exit aja. Oke, setelah konfigurasi di ISV, maka kita pergi ke konfigurasi S1-nya. Kita copy aja sini, kemudian enter aja, kita enablekan konfigurasi terminal, kita paste. Oke, sudah selesai dan kita end. Oke, sudah selesai ya. Kemudian untuk langkah 5, konfigurasikan tabel IP host pada router R1. Jadi kita pergi ke R1, kita berikan konfigurasi seperti ini. 1 ke konfigurasi terminal dulu, kita paste kanannya. Oke, setelah selesai kita end kan. Oke, kemudian setelah selesai kita uji konektivitas jaringan pada R1 menggunakan PCA. Jadi kita ping dari PCA. Ping, coba kita ping. Bentar. Kita ping interface-nya G01 pada R1. Oke, berhasil. Berarti sudah terkoneksi ke interface G01 pada R1. Kemudian kita coba ping ke G00 ke IPv6 ya. Kita coba ya. Kita coba. Oke, berhasil juga. Setelah itu dari PCA ping alamat yang tercantum pada tabel 5 ini, kemudian rekamlah waktu root trip rata-rata IPv4 time to live atau TL atau IPv6-nya hop limit. Oke, kita coba ping. Untuk yang pertama di sini pingnya ke 192.1168.1.10. Oke, untuk TTL-nya itu 128. Oke, kita coba ganti dan 128 dan average ini 128 di sini. Untuk average-nya di sini 3 ms. Oke, setelah itu ke IP ini kita ping. Oke,
Untuk TTR-nya di sini 128 sama 128 dan average-nya 3 ms juga. Selanjutnya ini IP untuk R1-nya. Kita coba di sini TTL-nya berubah ya. Jadi TTL-nya 255 dan average-nya 0 ms. 0 ms. Kemudian kita coba ping ke IPv6-nya R1. Oke, TTL-nya sama 255 dan average-nya 0 ms juga. Kita ping ke IPv4-nya 1. Oke. 255 juga. Dan average-nya 0 ms. Kita ping ke IPv6-nya S1. TTL-nya sama 255 dan average-nya 0 ms. Untuk kita ping juga di R1 ya, IPv4-nya. TTL-nya sama 255 average-nya 12 ms. Kita ke IPv4-nya R1, IPv6-nya ping 2 sama 255 average-nya 0 ms. Dan kita ping juga di IPv4-nya ESP. Oke, TTL-nya 254 average-nya 0 ms. Yes, IPv6-nya ESP-nya kita ping juga.
254 juga, di sini 254. Dan average-nya 0 ms. Kemudian SPG 01, IPv4-nya kita ping juga. 254 untuk TTL-nya sama. Dan juga average-nya 0 ms. 0 ms. Kita ping juga di G01 untuk IPv6-nya. Kita ping. TTL-nya 254 juga. Average-nya 0 ms. Kita coba ping ke IPv4-nya eksternal. Kita ping. Teruskan. TTL-nya 126 ya. 126. Dan average-nya 1 ms. 1 ms. Dan kita ping ke IPv6-nya. TTL-nya 126. Dan average-nya 0 ms. Oke, setelah selesai, untuk langkah selanjutnya kita disuruh untuk ping test dari dapat dicapai reachable. Kita ping pada versi A, kita ping T. Versi A kita ping T. Oke, IPv4-nya eksternal. Oke, setelah selesai, untuk mensaksikan hasil ketika situasi sampai putuskan koneksi antara router ISP dan eksternal atau shutdown matikan interface gigabit 0001 pada router ISP. Jadi kita pergi ke ISP. Kita masuk ke sini. Kita enablekan dulu dan kita ke konfigurasi terminal. Kita masuk ke interface G001. Kemudian kita shutdown kan. Oke, setelah shutdown kita coba lihat ya di VCA. Saat di shutdown itu akan muncul request timeout dan juga destination host unreachable. Baik. Kemudian saat jaringan berfungsi dengan benar, perintah ping dapat menentukan apakah hubungkan kembali kabel Ethernet no shutdown. Oke, kita aktifin lagi ya. Jadi kita pergi ke kita exit aja dulu. Kita ke interface Oke, 0/0/1 kita no shutdown kan. Oke, selesai kita keluar aja. Nah, setelah selesai di sini akan muncul replaynya yang diterima ke destinasinya. Kemudian
Ctrl C untuk menghentikannya. Sudah. Setelah itu, oke, pertanyaan pesan error ICMP apa yang Anda terima? Di sini pesan errornya error berupa request timeout dan destination unreachable. Oke. Kemudian setelah itu langkah ketiga, kita disuruh dari jaringan R1 menggunakan aplikasi Cisco, dari router R1 dan switch 1. Oke, jadi kita ping dari R1 ya. Kita exit aja di sini. Dari R1 kita ping. Kita coba ping ke sini. Oke. Tanda seru menunjukkan untuk sukses dikirimnya. Kemudian oke, kita coba ping eksternalnya ya. Sini ping eksternal V4-nya. Coba. Oke, jadi selesai. Pertanyaan, IP address apa yang digunakan? Untuk IP address-nya di sini menggunakan IP address V4 dari eksternal. Kita IP address dua 09.165.200.226. Oke. Setelah itu, yang ketiga, Anda lebih banyak tersedia bagi perintah ping, tekan enter dengan IPv4. Masukkan sebagai target, tekan enter menerima nilai default bagi obsesi lain. Kita ping dulu di sini, ping. Oh, kita ke konfigurasi terminal dulu. Ini dulu. Kita langsung ping di sini. Ping, kemudian IP-nya pakai yang IP ini. Oh, IPv4-nya. Ctrl C, setelah itu kita paste di sini, pastekan. Kemudian target IP address-nya pakai yang ini. Kita enter, repeat. Ini enter aja, enter. Sweep range-nya enter. Oke. Kemudian sukses, kemudian kita sweeping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Mulailah perintah ping ke 209.165.200.226. Oke, jadi kita ping lagi dari R1 ya, ping. Kita enter, kemudian targetnya di sini ini IP address-nya. Kita paste, kita enter, repeat-nya kita pakai yang 1000 aja ya. 1000 aja. Oh 5000 aja. Oke. Kita enter. Oke, selesai. Setelah itu oke. Setelah itu kita lanjut ke itu menggunakan perintah reset dari PC A ke eksternal.
Anda dapat mengakses ping ternyata jaringan ping koneksi kabel internet enablekan. Oke, jadi kita coba di SP ini kita shutdown kan. Interface-nya dulu kita shutdown. Oke, kita lihat untuk ada di sini muncul U. Di situ U mengidentifikasikan bersifat unreached dan titik bawah request timeout. Setelah itu kita coba hubungkan lagi aja ya di R1-nya. Kita add-kan dulu, kemudian kita masuk ke terminal, kita pergi ke intent G0/0/1, yaitu kita no shutdown kan. Kita add-kan dulu. Oke, mari kita lihat lagi. Nah, di sini muncul lagi ya. Hanya terhubung tanda seru. Yaitu kita kontrol shift 6 saja untuk menghentikannya. Kemudian di sini dari PCA ke eksternal kita tracer. Oke, jadi kita tracer di sini. Tracer 209.165.200.226. Oke, sudah selesai. Dan kita coba opsi tambahan tracer. Oke, tadi di sini. Tracer kita copy aja dari awal. Invalid ya. Kita coba lagi. Invalid comment. Gunakan mset. Oke, coba kita tracer dulu aja di sini. Tracer. Oke, saya itu 209.165.200.226. Invalid comment. Kita lanjut aja ya di R1. Kita di R1 kita trace route. Trace di sini. Oke, berhasil. Dan kita trace route ke IPv4-nya.
yang biasa juga. Satu langkah 4, gunakan perintah traceroute dari switch S1 ke eksternal. Jadi kita coba dari S1 traceroute-nya, kita ke IPv4 dari eksternalnya, ke enablekan dulu, enable, oke, kita pastekan, oke, sudah selesai. Setelah itu ke IPv6 nya, baterainya tidak terhubung ini. Jadi tadi terdapat gagal untuk traceroute, dan saya coba ping ke eksternal dan juga router ISP itu gagal. Untuk langkah selanjutnya kita konfigurasikan lagi di sini troubleshooting. Jadi kita masuk ke, kita konfigurasi kembali ISP, kita enablekan dulu, kita ke konfigurasi terminal, itu kita pastekan. Oke, setelah selesai kita exit aja, dan setelah selesai dari jaringan 1 gunakan ping reset ke traceroute untuk melakukan switching. Jadi kita ke R1, kita ping, gunakan perintah ping dan reset dari PC A. Oke, ini dari PC A kita ping IP ini. Coba ping. Oke, berhasil. Kemudian kita coba kita ping ya. Kita ping dari PC A, pingnya itu menggunakan IP address ISP00. Kita paste. Nah, di sini sudah berhasil, akhirnya sudah terhubung ya. Coba kita ping default gateway ke eksternal, yaitu interface dari router ISP1. Oke, jadi kita ping dari ISP, kita ping ke 224, ini milik IP addressnya 224. Kita coba dulu. Kita stopkan dulu. Ping default gateway ke eksternal, yaitu interface ke. Oke, kita ping default gateway-nya ke eksternal, yaitu interface dari router ISP. Tadi sudah melakukan ping. Kita coba ping default gateway-nya. Ini untuk ping default gateway dari eksternal. Berarti ping. Oke. Berarti tidak ada jalur ya dari situ. So tayar, so run. Coba kita so run. Kita dulu, kita so run. Okay. Setelah itu so IP interface brief.
So IP interface brief. Up udah. Setelah itu pastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dari reset ke eksternal catatan. Jadi router switch 1 telah memastikan bahwa tidak ada masalah. Jadi terdapat kesalahan IP address-nya di juga Ethernet 01. Jadi kita betulkan, kita pergi ke konfigurasi terminal, kemudian kita ambil interface G0/1, kemudian kita no IP kan dulu, no IP address 192.168.1.8.1. Dan kita beri IP address-nya itu pakai yang ini. Nah, paste di sini, kita enter. Ya, lupa 255.255.254 dan kemudian no shutdown kan, no shutdown. Oke, kita exit aja. Di sini saya untuk konfigurasi ulang dari ISP-nya terdapat kekurangan di IPv6-nya. Jadi kita konfigurasi ulang aja. Kita ke ISP, kita enablekan dulu, dan kita ke konfigurasi terminal, dan kita ke interface G0/0/1. Setelah itu kita hapus IP v6 yang saat ini. Yang ISP yang ini. Kita konfigurasi lagi, kita pastekan di sini. Kasih no IP v6. Kita coba lagi. Oh ya, interface-nya ya. Interface G0/0/1. Kita paste di sini. Kita beri no. Setelah itu kita beri IP v6-nya. Nah, kita beri, kita paste, dan kita no shutdown kan. Setelah itu kita exit aja. Kemudian kita coba dari PCA traceroute ke, kita coba ping aja, ping ke IPv6-nya eksternal. Nggak bisa. Nah, di sini sudah bisa ya. Oke. Pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, apa yang dapat menjaga respon ping atau traceroute
dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network. Itu biasanya itu karena adanya firewall, itu firewall itu dapat memblokir proses, kemudian adanya kesalahan terhadap konfigurasi pada router, dan ada protokol yang sedang diblokir, maka proses ping dan tersebut itu tidak akan sampai ke destinasinya. Kemudian untuk nomor 2, jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote inbox seperti 299.168.227, pesan apa yang akan ditampilkan oleh perintah ping. Kemudian apa maksudnya jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima resmi ini, apa yang harus dicek? Ketika kita mengeping pada remote network yang tidak ada, maka akan muncul request timeout. Maka ini terjadi karena tidak ada balasan dari destinasi. Jadi kita perlu mengecek firewall, kemudian koneksi alamat IP tujuan, dan IP yang diset itu valid apa enggak. Setelah itu nomor 3, jika Anda melakukan ping satu address yang tidak ada dalam satu network dalam topologi seperti 192.168.5.3 dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh ping tersebut, apa yang diindikasikan oleh pesan ini, maka akan muncul destination unreachable ya. Jadi mengindikasikan bahwa jalur menuju destinasinya itu terdapat kesalahan atau tidak ada jalur. Berapa nilai IPv4 TTL diset pada host Windows itu, berapa nilai IPv4 TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco. Pada Windows TTL yang diset adalah 128, sedangkan pada Windows yakni 225. Berapa nilai dari IPv6 home limit yang diatur pada host Windows, berapa nilai IPv6 home limit yang diset pada perangkat Cisco. Untuk nilai defaultnya ya pada Windows yakni 128, sedangkan pada Cisco itu memiliki rentang mulai dari 1 hingga 225. Kemudian untuk di sini untuk PR dari tugas praktikum kemarin, setelah saya coba ngeping lagi di sini berhasil. Artinya tidak ada kesalahan terkait dengan IP address v6-nya, kemudian jalurnya, konfigurasi routernya. Jadi kita coba ping kembali. Di sini berhasil. Jadi untuk konfigurasi saya sudah telah benar. Jadi ping dapat dilakukan atau berhasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.